Ya, jadi BPBD dimanapun juga itu ada tiga kegiatan. Yang pertama adalah berkaitan dengan pra bencana, kedua adalah berkaitan dengan saat bencana, dan yang ketiga adalah pasca bencana. Dari pra bencana itu yang dilakukan adalah yang pertama adalah berkaitan dengan SES, sosialisasi, edukasi, dan simulasi kepada masyarakat berkaitan dengan bencana. Itu yang utama daripada kita menyiapkan berkaitan dengan mitigasi bencananya yang ada di masing-masing wilayah. Jadi kita sampaikan bahwa kita itu perlu kajian risiko bencana. Apa sih risiko bencana? Kenapa dilakukan kajian risiko bencana? Karena ada potensi bencana. Apa saja potensi bencana yang ada di Kota Malang? Itu ada 5. Yaitu yang pertama adalah banjir, kedua tanah longsor, ketiga adalah cuaca ekstrim yang mengakibatkan pohon tumbang, yang keempat adalah gempa bumi. Dan yang kelima adalah bencana non-alam, yaitu COVID-19. Jadi tugas kami adalah di situ, pra bencananya di situ. Jadi bagaimana kajian risiko bencana? Kenapa lakukan kajian risiko bencana? Karena ada potensi bencana. Apa saja potensi bencananya? Potensi bencananya adalah ada 5 tadi. Setelah kita tahu potensi bencananya, maka kita tahu apa yang harus kita lakukan di dalam rangka untuk mengurangi risiko bencana. Jadi begitu. Nah, jadi setelah tahu potensinya, kita tahu strateginya. Tujuannya apa? Tujuannya hanya satu, yaitu untuk mengurangi risiko bencana. Apa saja risiko bencananya, baik material maupun jiwa. Jadi seperti itu. Jadi ini tujuannya seperti itu. Ini berkaitan dengan mitigasi bencana yang harus kita lakukan. Yang itu ya, yang disebut dengan pra bencana. Yang kedua, pada saat terjadi bencana, apa yang harus dilakukan pada saat terjadi bencana? Makanya kita harus membuat namanya rencana kontingensi terhadap semua kemungkinan terjadinya bencana yang ada di Kota Malang dengan dilakukan oleh pentahelik. Pentahelik itu apa? 5. 5 itu siapa saja? Pemerintah. Kemudian yang kedua adalah kelompok-kelompok masyarakat, social society. Yang kedua, yang ketiga adalah kalangan bisnis. Yang keempat adalah akademisi seperti semua dengan Mbak Lia. Ini juga seperti itu. Kemudian yang kelima adalah media. Jadi ini rencana kontingensi yang harus dilakukan pada saat terjadi bencana. Yang namanya adalah kedaruratan dan logistik. Ini yang harus kita persiapkan, kita lakukan. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan pasca bencana. Apa yang harus kita lakukan setelah terjadinya bencana, yaitu namanya rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi terhadap apa? Terhadap manusianya, terhadap bangunannya. Jadi ini adalah tugas-tugas yang harus kita laksanakan, yang harus dilaksanakan oleh BPBD. Jadi seperti itu. Itulah yang namanya rencana kontingensi. Rencana yang dilakukan pada saat terjadi bencana. Siapa mengerjakan apa, dengan potensi yang dimiliki apa, dengan sarana yang dimiliki apa, kemudian dengan SDM yang dimiliki, itu sudah terencana. Jadi seperti itu. Jadi ya, bencana itu adalah milik kita bersama, makanya tadi saya sebutkan sebagai pentahelik. 5 itu yang menjalankan semua. Pemerintah dalam hal ini adalah TNI, Polri, BPBD, DPU, Dinas Kesehatan. Ini adalah pemerintah. Yang kedua adalah kelompok-kelompok masyarakat, yaitu relawan, RT, RW, LPMK, dari semua social society yang ada di masyarakat. Yang ketiga adalah pengusaha atau private sector. Ini yang membantu berkaitan dengan logistiknya, berkaitan dengan sarana prasarananya di sini. Yang keempat adalah dengan semua ini akademisinya juga turun ke sana. Jadi itu yang kelima adalah media massa. Ini dalam rangka untuk memberikan informasi kepada warga masyarakat berkaitan dengan bencana itu. Jadi seperti itu. Jadi pembangunan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana, pra bencana ini adalah bersifat pembangunan yang bersifat investasi. Ini yang harus dipahami dulu. Investasi dalam hal apa? Dalam hal 2 hal pembangunannya, yaitu namanya dengan struktural dan non struktural. Struktural itu adalah pembangunan waduk, pembangunan drainase, normalisasi sungai. Ini adalah berkaitan dengan konstruksi. Jadi struktural. Non
Yang struktural adalah berkaitan dengan sosialisasi edukasi kepada masyarakat supaya masyarakat itu siap. Di semua titik ada kendala, semua titik ada kendala. Misalnya kalau seandainya kita mau normalisasi atau yang namanya naturalisasi terhadap sungai misalkan, ini kan banyak kendala. Kendalanya apa ya? Karena di sepanjang daerah sungai itu sekarang sudah ada yang namanya bangunan-bangunan kan gitu kan. Jadi seperti itu. Banjir misalkan, banjir itu disebabkan oleh 5 hal. 5 hal atau termasuk disebabkan oleh 5 hal. Yang pertama adalah tata guna lahan. Yang kedua adalah fungsi daripada sungai yang kurang optimal. Yang ketiga adalah normalisasi berkaitan dengan drainase. Yang keempat adalah kebiasaan kita. Kebiasaan kita yang membuang sampah sembarangan. Ini adalah kendala-kendala yang harus kita temui. Jadi kendala sosialisasi ini berkaitan dengan dari kebiasaan kita. Karena di banjir itu sampah itu tidak hanya sampah yang kecil tapi juga yang besar. Ada meja, ada kulkas, ada Pak. Iya, ada yang namanya kasur, itu ada ditemui. Jadi kebiasaan kita. Dan yang kelima adalah dipicu oleh intensitas hujan. Jadi seperti itu. Jadi karena bencana adalah milik kita bersama di bidang, makanya kita melakukan sosialisasi, edukasi. Karena habitualisasi berkaitan dengan kebiasaan kita penggunaan lahan, kemudian bagaimana kita membuat sumur-sumur resapan, bagaimana kita penanaman. Ini yang pertama berkaitan dengan tata guna lahan. Kalau seandainya Mbak Lia ini membangun rumah itu 10 kali 10, artinya 100 meter, dan diasumsikan itu akan turun air itu 10 cm, maka Mbak Lia ini sebenarnya memiliki kewajiban memasukkan air ke dalam tanah itu 1 kubik kan gitu kan. Jadi kalau Mbak Lia sepakat bahwa yang namanya hujan itu rahmat, hujan itu berkah, maka harus kita minit yang namanya air hujan ini, hidrometeorologi harus kita minit kan begitu. Artinya apa? Air itu hujan itu tidak hanya diturunkan dari langit masuk ke drainase masuk ke sungai, dari sungai masuk ke laut, tidak. Di mana letak berkahnya? Berkahnya adalah bagaimana kita bisa menginjeksikan air hujan ini hidrometeorologi ke dalam tanah. Sehingga pada saat musim kemarau Malang ini tidak panas, tapi pada saat musim penghujan Malang ini tidak banjir. Ini visi ke depan. Kita tidak melihat yang dulu, tapi kita bagaimana ke depan itu Malang itu pada saat musim kemarau tidak banjir, dan pada saat pada musim hujan itu tidak banjir, pada musim kemarau tidak hujan. Jadi seperti itu. Jadi banjir itu kan macam-macam ya. Kemarin masuk salah satu bencana namanya banjir. Di Malang ini akan ada 4 bencana alam ya. Jadi Mbak Lia, bencana itu ada 3 macam Mbak Lia. Bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Di Malang ini ada 4 bencana alam yang diprediksi akan ada. Yang pertama banjir, yang kedua tanah longsor, yang ketiga adalah cuaca ekstrim dengan pohon tumbang, dan yang keempat adalah gempa bumi. Kemarin itu dari banjir. Banjir itu, ada banjir, macam-macam banjir rob, ada banjir bandang, ada banjir yang biasa kita ketahui. Nah, kemarin itu terjadi banjir bandang dari Batu, padahal di Malang itu tidak hujan, artinya hujannya gerimis saja. Tapi dari sana sumber berantas, di Batu sana itu jebol sehingga sampai kena di seluruh daerah aliran sungai berantas, itu kena semua. Karena itu sebagai dilalui oleh air bandang yang datang dari Batu. Nah, makanya bencana itu tidak bisa dibagi teritorial, ini wilayah Batu, ini wilayah Kota Malang, ini kabupaten, tidak. Makanya Malang Raya ini, Batu, Malang, dan kabupaten itu selalu berkoordinasi berkaitan dengan penanggulangan bencana. Seperti di Jakarta. Jakarta itu akan kena banjir manakala di Bogor itu sudah hujan kan begitu. Walaupun di Jakarta sendiri tidak hujan. Jadi seperti itu. Jadi ini satu kesatuan kondisi alam yang ada di Malang Raya. Jadi seperti itu Mbak Lia. Secara otomatis ya. Baik. Jadi artinya ini misalkan di Batu ini dari PU ke PU-an, Kementerian PU itu juga turun ke sana bagaimana untuk mengurangi risiko bencana. Jangan sampai terjadi lagi kan gitu kan. Ini kemarin sudah disurvei dari PU akan dilakukan pembangunan berkaitan dengan bendungan atau yang lain, ini menjadi tugas daripada KPU-an. Jadi seperti itu untuk mengurangi risiko bencana. Dari BPWS Balai Besar Wilayah Sungai Berantas juga demikian. Dari Perhutani juga demikian. Jadi semuanya ini melakukan hal yang tujuannya hanya satu, yaitu mengurangi risiko bencana.
apa risiko bencananya yang ditimbulkan adalah berkaitan dengan harta benda maupun berkaitan dengan jiwa. Ini yang dilakukan. Jadi komunikasi di antara kita, misalkan dari BMKG, kita itu punya RWS, WRS ya, jadi Warning Receiver System. Jadi Warning Receiver System ini adalah ada di situ ada gempa, ada berkaitan dengan cuaca, berkaitan dengan ini ada dari BMKG. Dari BMKG itu di masing-masing BPBD ada dikasih itu namanya WRS, Warning Receiver, dari penerima, dari sistem penerima informasi. Ini yang secara teknologi. Kami juga menggunakan yang namanya aplikasi WA, Medsos itu yang ada di Kabupaten di Malang Raya ini. Kita selalu menyatu berkaitan itu. Tapi yang di dataran bawah ini memang ada relawan-relawan atau kelurahan-kelurahan tangguh di masing-masing wilayah itu. Jadi misalkan sekarang ini kondisi saat ini walaupun dari pengungsi itu sekarang sudah kembali ke rumahnya, tetap kita waspada. Waspada terhadap apa? Waspada terhadap banjir bandang susulan. Caranya bagaimana? Yang penting adalah edukasinya kepada masyarakat. Kalau seandainya di Sungai Berantas itu baik airnya, kondisi airnya maupun ketinggiannya tidak normal, tidak seperti biasanya, maka kita harus berhati-hati. Berhati-hati. Berhati-hatinya bagaimana? Ada yang kita lakukan kalau seandainya nanti itu dari peningkatan volume di Sungai Berantas, aliran di Sungai Berantas, maka kita akan melakukan titik, yaitu ada titik kumpul yang sudah kita siapkan. Jadi seperti itu. Jadi relawan itu tersebar di mana-mana, di Batu, di Malang, di Kabupaten. Ini semuanya ada semuanya. Hampir di setiap kelurahan ada. Jadi relawan itu semuanya ada dan semuanya terdaftar dan semuanya ini karena jiwa kemanusiaan, jiwa sosialnya pasti muncul. Dan alhamdulillah, mohon maaf, di Kota Malang ini kekuatan yang paling utama adalah di masyarakat, yaitu modal sosial utamanya kita adalah di masyarakat. Dengan satu salam, yaitu salam satu jiwanya itu. Ini luar biasa, luar biasa tingkat kebersamaannya, tingkat gotorongannya, tingkat empatinya, tingkat kepedulian sangat luar biasa. Jadi memang pada saat bencana ini terjadi, kita ini harus bersama-sama di dalam rangka untuk mengurangi risiko bencana. Jadi luar biasa, relawannya dari Kota Malang luar biasa. Dari Pentahelik ini sudah berjalan di wilayah Malang Raya ini sangat luar biasa. Jadi seperti itu, Pak.